Itu lingkaran psikis dan kepribadian ilahi. Kenapa disebut kepribadian ilahi? Saya tanya nih, kenapa? Kan judulnya itu kan di Rantia cuma lingkaran psikis, tapi saya tambahin dan kepribadian ilahi. Kenapa itu lingkaran psikis dan kepribadian ilahi? Why? Karena di sana berbicara soal kepribadian. Jadi kalau lihat lingkaran psikis, ya itu bicara kepribadian. Yang dia ceritakan itu kepribadian ilahi. Di mana manusia ada 7, sudah fragmented, dan ada 7 lapis tuh, rangkap 7. Sehingga yang kita anggap kepribadian kita itu bukan kepribadian yang sesungguhnya, tapi kepribadian yang sudah terfraksionasi akibat berbagai macam kondisi, terkondisikan. Oleh karena itu, kita harus menyelaraskan pelaras dengan paling tidak kepribadian kita ini sudah seperti kepribadian ilahi mendekati. Berarti kan di sana kalau kita lihat ada preparation kan? Ya. Kan kita harus preparation. Kalau preparation apa ya? Kita harus belajar dulu how to know. Nah itu dimulai dengan kontra testimoni antara tentang pelaras pikiran. Yang ditanyakan oleh Grace, yang dijelaskan Pak Iman, saya itu otomatis tuh nggak pakai mind, nggak pakai pikiran. Grace sebagai orang dengan background akademis, gimana bisa nggak pakai mind? Kan gitu. Jadi kalau kita lihat itu kontras banget. Saya otomatis, yang ini saya sulit sekali. Yang ini saya otomatis, super aktif. Yang ini wah, gitu. Kan waktu itu kan itu yang muncul. Yeah. Nah, video itu saya ulang-ulang sampai jam 8 pagi itu dari 2 hari lalu. Karena saya dari video itu pun dapat masukan gitu. Sering sekali dapat masukan. Nah, sekarang gimana? Iqbal bisa tanpa memakai knowledge, tanpa memakai intelektual dia. Lalu pikiran bagaimana sesuatu bisa terjadi tanpa knowledge? Itu kita udah prepare nggak tuh? Karena kalau kita ready keluar dari outflow dan kita ngalamin itu, orang barangkali bisa berasumsi, wah ngeri nih begitu. Kayak dimasukin sesuatu. Bisa dijelasin. Padahal kemarin udah kita jelasin, udah kita bahas. So sekarang saya tanya di forum ini, kenapa bisa tanpa knowledge sampai tahap tertentu? Kan kita pakai knowledge dulu, tapi sampai tahap tertentu nggak perlu knowledge lagi kan? Ketika menuju ke super itu Pak, ke maturity ya Pak, nggak perlu pakai intelektual. How? Sekarang gimana kita bisa ke sana gitu? Karena kita harus tetap di comfort zone atau kita harus keluar dari comfort zone kita. Kira-kira kalau keluar dari comfort zone, chaos nggak? So, are we ready? Ya, saya tanya, are we ready? How kita katakan kita ready? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini ready? Ditulis di Urantia itu, hanya dalam 4 paragraf saja sudah ditulis. Ya. Pertama, kita harus punya a poise of mind, pikiran yang sempurna, pikiran yang perfect. Syarat pertama, pikiran yang perfect itu melalui apa? How? Nah makanya kalau nggak dilihat videonya, kita lupa lagi video yang kemarin. Karena kita bahas panjang lebar. How to get, ada 4 syarat di situ. Pertama, pikiran yang perfect, ya. Yang soal mind voice. Kedua, bersih, kebersihan. Nah, kita bilang mandi apa? Mandi fisik. Mandi rohani. Ketiga, merilekskan syaraf. Dan keempat, keseimbangan elektrokimiawi. Kan itu kita bahas kan? Yeah. Jadi protokolnya cuma itu. Nah, sebelum kita baca Urantia ada berbagai teknik ke sana. Ya, ada meditation, ada reiki, ada semua macam-macam. Semua usahanya di sana. Jadi sebenarnya kita mau pakai teknik apa aja yang sudah kita pelajari, nggak apa-apa. Tapi yang penting 4 poin dasar ini harus penting. Preparation ini. Nah, sekarang ingat ya, pertama,
pikiran yang poise of mind. Jadi harus sadar. Gimana bisa mind ini bisa sempurna? How? Nah, berarti lupa kan? Yang kita diskusikan minggu lalu lupa semua. Padahal that's the key of the protocol. So are we prepared or not kalau gitu? Atau kita kumpul-kumpul ini hanya curious saja? Atau really you wanna dig down gitu? Karena saya percaya kemarin yang kita omongin, saya itu nggak pakai rencana. Ngomong itu tuh bukan pakai rencana. Karena waktu itu saya masuk terlambat dan Imbang lagi cerita pengalamannya Imbang kan, asik gitu. Terus Pak Aleis selalu gitu. Dia bilang, kalau gitu kita lihat mengenai masalah psikis, cari ada di situ. In that moment loh, tanpa preparation. Nggak ada saya pernah prepare tanpa preparation. Kan juga you lihat, langsung saya cari di bukunya kan, di buku rancangnya saya kasih lihat ya. On the spot like that. Dan saya belum baca di bawahnya juga gimana. Makanya waktu Pak Nugroho mau baca semua, sebenarnya jangan Pak. Jangan baca semuanya. Kita pengen tahu. Kita kan sudah minta thought adjuster kita kolektif. Not my thought. Kalau kita dalam forum gini, kita dipimpin oleh satu monad thought of adjuster. Ingat nggak pernah kita berdoa itu minta bahwa kita dalam ini rasa dibimbing oleh thought adjuster. Karena thought adjuster kita itu like a baby, masih kecil ya ini. Nah, jadi kalau kita gabung jadi besar gitu kan. Jadi kalau kita simpulkan dulu dari yang kemarin kita diskusikan, kesimpulan pertama itu sudah ada kontak testimoni ya. Berarti kesimpulannya kalau gitu ada pengaruh psikis terhadap pencapaian rohani kita. Kalau kita lihat kasusnya Pak Aleis, Pak Imbang, setuju nggak itu? Ya, setuju. Yang lainnya? Ya, Pak. Saya tambahkan juga bahwa ternyata di dalam kita mengikuti ajaran-ajaran rohani seperti ini, itu kita akan sering dihadapkan dengan tantangan-tantangan dan kebutuhan untuk soul searching, mengevaluasi diri, membuka diri, dan itu hal yang biasa gitu. Beda dengan misalnya dalam tradisi-tradisi yang biasa dalam, misalnya katakanlah dalam ajaran-ajaran yang lama, kalau orang sudah kayak begini-begini ya cukup gitu. Tapi kalau di dalam kita beribadah ini, dalam ajaran Urantia ini, kita terpaksa kita harus menjalani tantangan yang dikatakan Pak Richard dari yang awal pertama tadi itu. Mau nggak kita itu untuk apa tuh tadi Pak? Yang untuk breaking, untuk kita membuka diri untuk membuat terobosan-terobosan gitu, untuk berubah, mengubah itu kita itu harus kita lakukan terus itu. Dan itu memang nggak gampang, nggak semua orang mau. Itu mungkin yang saya dapatkan dari minggu yang lalu Pak.